ini yang paling sukses, pilar sukses kita. Yang perlu saya terangkan bahwa kenapa kita menjadi rumah sakit terbesar. Yang pertama adalah kita punya dokter-dokter spesialis yang bagus-bagus, yang standarnya standar dunia. Lalu kemudian mereka ini juga subspesialis. Sepertinya nanti dokter, contohnya dokter UI, dia dokter internis, tapi nanti dia bisa ada minatan khusus. Spesialisnya contoh bagian lambung dan saluran cerna. Dan dia lebih spesialis, bisa menangani kansernya. Bahkan kalau Bapak Ibu juga tahu helikobakter itu, nah seperti itu bisa tangani itu. Jadi sangat khusus sekali. Kemudian dokter sana juga bekerja sama dengan dokter yang lain. Dia tidak, ini pasien itu nanti lu ambil, enggak. Jadi kerjasama seperti tim. Lalu kemudian itu fasilitas yang didukung oleh fasilitas yang canggih. Nah, ini yang paling penting juga, bahwa harganya itu dikawal oleh kerajaan, jadi nggak boleh suka-suka hati. Nah, jadi contohnya kalau dokternya terkenal, aku buat sekali konsultasi 1 juta, nggak boleh. Semuanya ada batas harganya. Tapi kalau di Singapura, dokter suka hati membuat harga berapa saja gitu, bebas, pasar bebas. Kalau di kita nggak boleh, semuanya ada tarifnya. Walaupun dokter yang sudah terkenal, sangat ahli sekalipun, itu ada batasnya, batas atasnya. Lalu kemudian dokter nggak ada hubungan dengan obat-obatan, dengan pemeriksaan. Seringkali dokter kan kita curiga di sini kan, kasih banyak obat supaya apa? Jujur ya, ada tanda petiknya. Di sana nggak ada hubungan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dokter contohnya dia hanya kasih resep saja, terserah Bapak Ibu mau beli di mana, gitu loh. Mau beli di luar silakan. Tapi biasanya kalau gunakan asuransi harus beli di rumah sakit supaya nanti bisa diganti sama asuransi. Nah, lalu dengan yang selanjutnya di tempat kita nggak ada hubungan antara kamar dengan, contohnya sambil VIP dokter. Mau Bapak di VIP kah, di kelas 1 kah, di kelas ekonomi kah, ya sama saja, tetap kurang lebih 120. Jadi dia lepas, independen. Nah seperti itu. Makanya kenapa di Malaysia, khususnya tempat kita, walaupun ini suatu grup rumah sakit yang besar dan terkenal, tapi biayanya rumah sakit bintang 5 dengan harga, kalau Indonesia bilang dengan harga kaki 5. Seperti itu ya. Oke, ini contoh perbandingan harganya kalau kita buat dari Singapura. Dengan CT scan yang 640 slice, ini alat terbaru, walaupun tidak baru sama kita. Kita sudah memiliki tahun 2012. Di Singapura menggunakan ini $4 Singapura, $4, sekitar 38 juta. Di kita dengan alat yang sama hanya 1.700 ringgit, sekitar 5,1 juta. Itu perbandingan harganya. Oke, lalu kemudian pelayanan medisnya juga terintegrasi, lalu data pasien juga tersimpan secara sentralisasi, dan kita mempunyai ruangan internasional pasien center. Nah ini spesialisasi kita, dan kita sangat ini ruang operasi kita, semua ruang operasi sudah canggih, ruang operasi digital. Nanti boleh tanya sama dokter Uwi, bagaimana kalau dia ngadakan operasi. Ini ruang rawat inap kita. Nah ini ruang radiologi kita, MRI kita juga sudah 3 Tesla, dan CT scan kita juga sudah radiasinya ukuran rata-rata 70%. Dan ini pusat keunggulan kita saat ini, yaitu yang pertama kanker. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman ya. Saya punya kakak 3 tahun yang lalu dia paling susah untuk beli asuransi. 3 tahun yang lalu, dan akhirnya dia beli secara terpaksa. Dia hanya beli harga, saya bilang harganya 500.000, kurang lebih bulan 10 tahun lalu. Dia terdeteksi kanker payudara stadium 3. Bapak Ibu sekalian, makanya kadang saya dapat pelajaran ya, kadang lebih bagus kita punya asuransi daripada kita punya tabungan yang besar. Dia beli itu 500.000, dia hanya dapat sih untungnya kalau sakit hanya sekitar 100 juta kurang lebih. Begitu kena kanker payudara, ketatuan, dan itu sudah stadium 3, 100 juta itu bukan ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Berapa obat kemo yang harus bayar,
dia harus bedah lagi. Untuk sekali bedah itu habis. Lalu dia mau minta, oh saya mau nambah lagi, jangan 400.000 lah, maunya uang asuransi saya mau 2 juta supaya bisa tercover semuanya. Nggak bisa lagi Bapak Ibu, selesai semuanya 400.000. Jadi kadang-kadang saya berpikir sebagai kejadian ini kadang malaikat penolong itu mungkin datang, yang kalau sama Bapak Ibu mungkin datang untuk malam ini gitu. Malaikat penolongnya datang malam ini untuk kejadian mungkin kita nggak tahu 2 tahun ke depan, karena asuransi pasti terimanya kalau kita lagi tampak sehat. Saya belum tentu bilang sehat ya, tampak sehat ya. Kita nggak tahu 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, karena semua masa tunggu asuransi minimal 1 tahun, ada yang 2 tahun malah. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, gitu loh. Jadi dia di sini, Bapak di sini juga, tapi itu kegunaannya asuransi. Jadi kita pusat, sekali lagi kita pusat di kanker dan jantung juga. Nah, kemudian kita untuk bagian tulang, lalu untuk saraf dan mata. Nah, kita rumah sakit terbesar di Malaysia untuk menangani kasus kanker, termasuk nanti Dr. Win, khusus untuk kanker lambung dan usus. Nah, inilah tim dokter kita yang besar ini. Nah, jadi bukan sendiri-sendiri, ada tim untuk menangani itu. Oke, nah untuk jantung juga, kita salah satunya juga rumah sakit di Pulau Pinang juga yang bisa tangani untuk jantung anak masih umur bayi. Jadi masih umur berapa hari saja, Bapak Ibu tahu jantung bocor. Nah seperti itu, kadang menangis dia biru, nah itu kadang harus operasi dan hanya kita yang bisa tangani. Seperti itu. Jadi kalau pemasangan ring, wah itu masalah biasa sekali. Oke, lalu kemudian ini bagian laboratorium materialisasi. Nah ini tim dokter jantung kita. Jadi semuanya itu berbentuk tim Bapak Ibu sekalian. Nggak ada bermain sendiri-sendiri, nggak egois gitu. Nah ini dokter jantung yang mengadakan bedah jantung. Nah ini juga pusat bedah tulang. Jadi untuk tulang pun juga ada timnya. Dan setiap dokter tulang ini beda-beda keahliannya. Ada untuk tulang belakang, kaki, tangan, semuanya berbeda-beda keahliannya. Tapi berbentuk tim juga mereka. Jadi kalau ada kasus-kasus yang sulit nantinya akan bisa dilayani. Dan ini neuroscience untuk bedah otak. Kalau ada stroke, kanker kepala di otak, kita mempunyai alat yang canggih, bahkan sampai 12 miliar hanya untuk scope-nya saja, teropongnya ibaratnya. Nah ini timnya untuk bedah otak, ada bedah saraf ada 3 dokter, dan untuk bagian sarafnya ada 2 orang. Untuk mata juga. Untuk mata juga kita mempunyai dokter, ada 3 dokter. Timnya, dokter lain yang paling senior, dan 2 dokter yang lainnya. Nah, ini health screening kita. Kalau mau 1 hari selesai Bapak Ibu sekalian, untuk medical check-up. Jadi ruangannya, dan ada khusus, jangan takut nanti, oh aku nggak ngerti loh, kalau pergi ke sana aku nggak ngerti bahasanya, bahasa Inggris enggak, bahasa Melayu. Nanti oh aku nggak ngerti kalau berubah ke sana, nanti dokternya kan tamatannya ada dari Eropa, dari apa, aku nggak bisa loh bahasa Inggris. Nanti boleh dengar nanti bagaimana dokter UI juga bahasa Indonesia kok. Konsultasinya enak, jadi seperti itu. Nah ini pelayanan internasional, nanti boleh menghubungi nomor ini kalau ada perlu apa-apa. Dan satu lagi, ini kabar gembira juga sama pemegang kartu prudensial nantinya. Kalau Bapak Ibu gunakan kartu prudensial, rata-rata saya yakin ini customer prudensial semua. Nanti pada waktu berubah di sini, itu nanti kalau biasanya itu kita kasih cas. Contohnya kamar yang paling murah itu hanya 350.000. Masih ada kamar 350.000 Bapak Ibu sekalian. Rupiah. Masih ada kamar 350.000 rupiah. Nah, itu biasanya kamar tambah meals atau makanan tambah nursing care. Nah, tetapi bagi pemegang kartu prudensial, nanti itu mealsnya dikasih gratis. Oke. Kemudian juga nursing care-nya juga aturan dari prudensial juga sudah dipisah dari kamar. Jadi itu biaya tersendiri nursing care, dan Bapak Ibu hanya bayar kamar 320.000. Nah, hanya bayar. Karena biasanya kamar 110, meals 60, nursing care bisa 80. Kalau di total jadi 200 ringgit ya, kurang lebih 200 ringgit. Harganya dia 700.000 seharusnya.
paling murah. Tapi oleh karena fasilitas ini ada, saya nggak tahu juga fotonya, waktu rapat saya meeting bulan 5 lalu, sudah disetujui bahwa bagi pemegang kartu prudensial, mealsnya bisa free, nursing care-nya dipisahkan. Jadi memang kabarnya hanya 350. Jadi makanya saya katakan mungkin malaikat penolong Anda, malaikat penolong Bapak Ibu sekalian, bisa aja malam hari ini kita nggak tahu untuk berdepannya. Nah, karena untuk berjaga-jaga dan untuk menambah wawasan kita mengenai kesehatan, khususnya mengenai lambung. Ini masalah cancer. Dan ini memerlukan, jujur, cancer nggak ada biayanya yang murah. Nggak ada biayanya cancer untuk 100 juta Bapak Ibu sekalian. Karena dia butuh kemo, gitu. Tapi dibutuhkan adalah dokter yang memang ahli untuk menangani itu, supaya memang cancer ini benar-benar sembuh. Nah, kita sambut Dr. Uy Engke. Selamat malam, tuan dan puan-puan. Saya Dr. Uy Engke dari Gleneagles Penang. Boleh tunjuk tangan siapa yang pernah pergi ke Penang? Ada orang? Sudah? Ya. Jangan malu pergi tengok doktor atau apa-apa. You pernah pergi Penang? Hospital lain pun tak ada apa-apa, ya. Okey, malam ini saya nak bincang sama saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan. Ada dua masalah, lambung sama usus, ya. Sudah habis makan, nanti itu gambar-gambar itu tak enak, kan? Jangan muntah, ya. Kalau muntah, kena cuci lantai. Okey. Okey, sakit perut yang itu memang biasa, ya. Lambung itu perut tak enak, semua itu. Apakah kaitannya dengan kanker lambung atau usus besar? Ya, biasanya ini anatomi sedikit. Itu gastrointestinal tract. Gastro itu stomach, lambung. Intestine itu usus. Ya, dari mulut ke dubur itu satu tube yang panjang. Semua continuous. So, you masuk ke esophagus, itu saluran makanan. Lambung, perut, duodenum, usus kecil, dan selepas itu ke usus besar dan keluar. Makanan masuk di sini, keluar di sini. Semua diproses, ya. Okey, apa yang penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan sakit perut? Itu itu tak enak dalam perut itu. Dalam esophagus, saluran makanan itu di atas sini, biasanya sakit di dada itu. Makan sakit jantung, ya. Perut, gallstone itu batu hempedu. Batu hempedu sakit biasanya di sebelah kiri kanan, atas sini, ya. Small intestine, usus kecil biasanya tak ada masalah besar. Biasanya tak kasih simptom-simptom. Tapi usus besar boleh ada simptom yang kami boleh tengok atau pasien boleh rasa, ya. Liver, hati, ya. Hati biasanya tak ada gejala. Masalah hati biasanya tak ada gejala. Kalau sudah ada gejala, terlalu lewat. Biasanya orang itu, pasien itu kuning, jaundice, ya. Itu terlalu lewat. Biasanya sakit hati tak kasih hati sama hempedu di sebelah kiri kanan. Okey, penting itu ulcer. Itu lubang dalam lambung, ya. Apakah sebab-sebab ulcer itu? Penting sekali itu acid, asam lambung. Asam lambung itu hydrochloric acid. Siapa yang ada belajar sains itu sudah tahu. Hydrochloric acid itu memang acid yang memang kuat, ya. Tapi dalam lambung ada keluarkan acid untuk digestion, ya. Mengapa kami boleh di dalam lambung itu asid itu tak rosakkan lambung, kerana ada satu layer itu mucus itu lendir, ya. Kedua itu yang kedua penting untuk yang menyebabkan ulcer itu non-steroidal, itu ubat yang biasanya untuk
sakit. Non-steroidal anti-inflammatory drugs. Macam keutaran, untuk kalau sakit kaki, sakit lutut, sakit belakang, makan itu ubat yang itu boleh menyebabkan merosakkan lambung. Ya. Aspirin, Kaliprin, siapa ada sakit jantung, pergi tengok doktor jantung, pasang ring, tiap-tiap orang pakai minum itu aspirin. Betul? Ya. Itu aspirin itu ubat yang bagus untuk gastroenterologi. Kerana pasien makan aspirin ada masalah lambung juga. Okey, selepas itu yang penting sekali untuk ulcer adalah kuman ini. Helicobacter pylori. Pernah dengar kuman ini? Ini kuman yang paling penting sekali dalam lambung. Mengapa? Dua-dua orang doktor ini dari Australia, Western Australia, di Perth. Robin Marshall itu pathologist, Robin Warren, Barry Marshall. Marshall itu satu gastroenterologist. Ini dalam tahun 1984, ya, dia discover Helicobacter yang menyebabkan ulcer. Itu lubang dalam lambung. Tak ada orang percaya. Dulu itu ulcer kerana asam lambung. Tak ada asam, tak ada ulcer. Tapi dia kedua-dua itu discover. Dia punya research menyebabkan ada Helicobacter pylori yang menyebabkan ulcer. Ini di Hong Kong, 2 tahun 2005, dua-dua orang ini ambil Nobel Prize kerana dia discover, ya, Helicobacter yang menyebabkan asam ulcer lambung. Indonesia memang tinggi. Ramai orang Indonesia. Malaysia juga dekat saja. Ya, Indonesia 63% di dalam bilik ini 63%, 60, ya, peratus orang ada itu kuman di dalam lambung, ya. Apakah penyakit-penyakit yang boleh berkaitan dengan Helicobacter? Ulcer dalam stomach, lambung, duodenal, juga kanser, kanker lambung, ya. Kalau ada Helicobacter, 3 sampai 6 kali ganda risiko kena kanker lambung, ya. Macam mana nak diagnosa Helicobacter? Ada beberapa jenis. Di atas ini kena buat endoskopi. Di bawah sini tak usah. Serologi ambil darah saja. Itu tak berapa tetap. Lebih kurang 60-70% tetap saja. Ada kemungkinan dia hasil itu tak tetap. Breath test itu macam blow tube, dalam satu tube saja itu okey, ya. Yang lain-lain kena buat endoskopi. Itu rapid urine test macam yang pertama sekali. Kalau buat endoskopi, kami buat biopsi dan periksa. Ini negatif, ini positif, ya. How do I know ada ulcer? Macam mana saya tahu ada ulcer? Apakah gejala ulcer? Pasien saya datang tak beritahu saya, doktor, saya ada Helicobacter, saya ada ulcer. Pain apa sakit di atas sini, macam tu, lambung, ya, sendawan, itu, ya. Kurangkan nafsu makan, ya, nausea, vomiting, muntah, mah. Kalau muntah darah itu jangan serius, terus ke hospital, ya, jangan main-main. Passage of Lactalis 2, kotoran itu, najis itu hitam, ya, hitam macam ini. Coklat bukan hitam, ya. Itu gelap-gelap itu bukan hitam. Mengapa penting sekali? Kerana darah apa warna darah? Merah, gitu? Merah karena hemoglobin, ya. Hemoglobin ada air, ferrous, ya. Fe2. Lepas itu masuk dalam usus kecil, usus besar, dia dioksidasikan menjadi ferrin, ya. Iron 3+. Ferrin itu hitam warnanya. Sebab itu kalau
Buang air besar hitam, bukan darah, bukan merah. Hitam itu yang penting sekali kena suspek ya. Ada berdarah di atas di lambung ya. Tapi 10 hampir 40% bersakit tak ada gejala langsung sampai dia kena kanker atau pecah ya, itu usus itu ulcer itu. Sekarang saya nak tunjuk siapa di audiens di sini pernah buat endoskopi? Siapa yang tak pernah buat endoskopi? Tunjuk tangan. Ya. Okey. Saya buat sendiri, saya tahu itu pengalaman itu, saya nak jadi itu guided tour macam pergi pergi ke Bali, pergi ke Penang, saya tunjuk endoskopinya guided tour ya. Okey. Ini mesin kami ya. Now, itu tube itu semakin kecil. Sekarang 8,6 mm saja. Memang kecil saja ya. Macam ni. Okey, mesin macam ni itu TV sekarang semakin besar kerana sekarang HD ya. Okey, pasien di sebelah sini, saya berdiri di sini mikroskop. Macam ini ya, kamu tak boleh tengok tapi saya ambil gambar, saya tunjukkan report sama gambar ya. Okey. Itu anatomi stomach. Penting sekali ingat ini pylorus. Pylorus itu lubang yang keluar, itu exit, tempat keluar untuk lambung ya. So, ini dari atas di rongkong sini. Ini bukan ini trachea. Trachea itu saluran nafas di hadapan saja, saluran makanan. Esophagus di belakang. Kalau masuk sini pergi ke paru-paru ya. Saya tengok ini jangan masuk sini, masuk di belakang sini ya. Ini esophagus yang normal. Lepas itu, macam ditengok di sini ada perbezaan. Ini esophagus, ini lambung sama ya. Ini pylorus, itu keluar lubang yang keluar. Ini normal, ini ada radang. Pasien ini memang sakit perut. Mengapa saya tahu? Kerana ini lambung saya. Ini duodenum, ya. Lepas itu pylorus keluar dari lambung itu panggil duodenum, ya. Ini semua normal kecuali lambung saya itu. Okey, this is okay. Nah sekarang itu patologi yang tak normal itu, ya. Tengok ada merah-merah semua ini, ya. Itu gastritis saja, radang saja, ya. Lepas itu ada dikit. Nah, ini ulcer, ya. Tapi ulcer ini sudah tak berapa bahaya karena dia belum ada darah, belum berdarah. Tapi pasien boleh sakit, ya, rasa sakit. Ini besar sikit. Ini sudah tengok titik itu, ya, itu sudah berdarah tapi berhenti, ya. Bahaya itu kurang, tapi memang bahaya juga. Nah, tengok ini pasien ini Helicobacter. Ini ada satu manager, general manager untuk hotel besar di Penang, ya. Dia saat datang dia ada makan aspirin juga, ada sakit jantung. Lalu dia tak enak lah, kita periksa itu ulcer yang besar macam ini. Ya, dia Helicobacter juga positif. Selepas berubat 1 bulan semakin kecil, ya. Nah, itu ulcer yang besar itu tak elok ya. Nah, ini sudah berdarah, beku darah ini. Ada ulcer. Nah, ini bahaya. Ini pertama kali kalau saya tengok ini, aksi pertama saya cek saya punya pau, saya pun bung juga, ya, karena dia macam berdarah. Ini tadi arteri, saya kena berhentikan itu darah itu. Kalau tak ada, pasien boleh meninggal. Ini duodenal ulcer, ya, itu ulcer yang memang besar juga. Nah, kalau macam mana kami boleh klip itu yang ulcer, yang arteri yang berdarah. Stomach cancer, kanker
lambung itu Helicobacter pylori, ya. Kalau ada Helicobacter pylori, risiko 6 kali ganda boleh dapat kanker lambung, ya. Apakah gejala-gejala kanker lambung itu? Biasanya tak ada masalah, tapi ada gejala new symptom, ya. Umur 35-40 lebih kalau pasti periksa, ya. Weight loss, berat badan turun, ya. Anemia itu habis turun, itu darah merah itu turun, ya. Muntah darah, satu lagi itu black stool, kotoran hitam. Ingat, kotoran hitam, ya, hitam, bukan coklat-coklat. Nah, ini memang lambung itu kanker lambung, ya. Semua itu tak enak. Saya tengok, saya boleh tahu, tak payah patologi pun tahu, ya. Tapi kena biopsi, hantar ke laboratorium, pastikan. Ini saya tak suspect, ya. Ini satu pasien kawan baik saya, yang isteri. Saya tak enak saja, ya. Datang saya periksa macam ini, itu ulcer yang kecil. Saya biopsi, kembali hasilnya kanker. Ya, dalam 3-4 bulan dia sudah meninggal kerana kanker itu sudah keluar ke lain-lain tempat, ya. Sebab itu penting sekali kalau ada gejala buat endoskopi, periksa. Kalau tak ada kanker, kamu senang hati, saya pun senang hati. Okey, sekarang dari atas kami ke bawah, usus besar, ya, kolon. Kolon itu memang lebih kurang biasa, orang biasa lebih kurang 1 liter, ya, 3 kaki, 3-4 kaki saja. Macam ini ascending, transverse, descending, sigmoid sama rectum, ya. Kanker kolon mengapa penting? Kerana kanker kolon itu common, biasa, ya. Common, kalau diagnosa lewat boleh tak bagus, ya. Kalau diagnosa awal boleh dicegahkan. Mengapa saja presentable boleh dicegahkan? Mengapa? Kerana risikonya colorectal polyp. Polyp itu benjolan tumbuhan yang kecil. Semua kanker kolon berasal dari polip. Dari polip, ya, yang kecil baru muncul sampai kanker lebih kurang 5-7 tahun. Kalau kami ambilkan, keluarkan polip itu dalam masa itu, dalam masa kecil, kami boleh mencegahkan kolon kanser, ya. Genetik, kalau ada family history yang penting itu first degree maknanya ibu bapa, adik beradik, anak, ya. Itu gennya separuh, lebih dekat. Kalau ada first degree relative, ada kanker kolon, risikonya 6 kali, ya. Ada 10 kali, ya. Dietary, makanan apa yang low fiber, itu fiber yang kurang, tak makan sayuran, tak makan buah-buahan. High fat, ya, yang banyak lemak, ya. Yang ini, yang lain-lain ini tak berapa banyak. Okey, adenoma yang saya bilang itu dari normal dari polip kecil, polip besar menjadi kanker. Lebih kurang 5-7 tahun. Biasanya kanker kolon muncul dari dalam, ya, kolon keluar, ya. Kalau diagnosa awal boleh, kalau tak boleh sudah jadi kanker pun tak payah. Kalau operasi ambil keluar, ya, boleh mencegahkan dia ke stadium yang tinggi. Stadium nanti saya beritahu, stadium A, B, C, D, ya. Okey, apa gejala? Biasanya kalau polip-polip kecil tak ada masalah, ya. Kalau ada darah, berdarah, ya, berdarah dalam kotoran, itu mungkin buasil. Buasil tak ada apa-apa. Buasil tak boleh jadi kanker. Tapi kena pastikan bukan kanker, bukan polip, ya. Change in bowel habit, pertukaran itu
buang air besar. Kalau biasanya kamu tiap-tiap pagi pergi lancar, ya, tapi kebelakangan ini sembilit sikit atau mencirit. Kadang-kadang sembilit, kadang-kadang mencirit. Itu pattern yang tukar. Itu memang kena check up, ya. Okey, apakah pemeriksaan? Pemeriksaan kalau ada stool, kotoran, ada darah, BBM enima sekarang kami tak guna lagi, ya. Kolonoskopi adakah penyelidikan yang paling bagus sekali untuk kolon, ya. Kalau periksa CEA itu kanker maka tak berapa bagus, ya. Jangan periksa itu untuk check up. Jangan periksa kanker maka untuk check up. Kalau tinggi sikit khawatir saja, ya. Tapi kalau sudah tengok ada kanker, periksa ini bagus kerana boleh follow up untuk kontrol, ya. Tengok itu. Okey, stage itu stadium A, B, C, C1, 2, 3. A itu di dalam usus, masih di dalam usus. Kalau operasi ambil keluar sembuh, tak payah kemo, tak payah radian, ya. Kalau B sudah keluar sedikit dari muscle, ya, itu B, ya. C itu sudah terlimpah. Kalau C pasti kemoterapi, karena itu kanker sudah keluar dari usus. Kemungkinan pergi ke lain tempat juga ada. D itu, stadium D itu atau stadium 4 itu sudah ke lain tempat. Paru-paru, ke liver itu memang sudah terlalu lewat, ya. 5 years survival. Mengapa penting sekali diagnosa awal? 5 years kerana 5 years survival maksudnya kemungkinan pasien ini masih belum mati dalam 5 tahun, ya. A itu 100%, tak ada masalah, ya. B itu semakin kurang. Kalau D itu 6 bulan, kemungkinan besar sudah meninggal, ya. So penting sekali kami mesti buat diagnosa awal. Okey, penting sekarang screening. Apa screening? Screening itu kalau tak ada benjolan apa-apa, pergi buat check up untuk mencegahkan kolon kanser, kanker kolon. Mengapa? Kerana kanker kolon saat berinjang itu semakin umur tinggi, risiko semakin tinggi, ya. Mengapa penting sekali? Kerana itu research sudah beritahu kalau ada buat screening, ya, boleh mencegahkan kolon kanser. Okey, ini kolonoskopi, ya. Kami masuk sini, ke sebelah sini sampai ke ujung. Okey, nah sini terminoileum itu di sebelah kanan, itu dekat usus buntu, ya. Sini usus buntu itu. Penting sekali sama dekat itu ileocecal itu satu valve di antara usus kecil sama usus besar, ya. Makanan keluar dari usus kecil tak boleh kembali lagi. Okey, ini apa ini? Ini usus buntu, ini di usus besar. Apa ini? Boleh tekan? Anyone? Sudah lama saya tak tengok ini. Baru 2 minggu dulu saya tengok satu, ya. Ini cacing. Ini cacing yang boleh bergerak, ya. Okey, ini yang usus yang normal. Sekarang saya tunjuk anatomi usus yang normal, ya. Tapi kalau buat kolonoskopi, saya panggil kamu minum itu air kena ikut, ya. Kena ikut arahan. Minum, you minum. Jangan tak minum. Kerana mengapa? Kalau tak minum baik-baik, itu cuci tak bersih, tengok macam ini susah, ya. Itu tak boleh tengok baik-baik. Ini buasia, ya. Okey, sekarang polip. Polip tak ada polip kecil, polip besar. Tiap-tiap gambar itu ada satu cerita. Semua itu pasien ada cerita. Yang ini kecil tak ada masalah, saya tik saja habis hembuskan, ya. Yang ini lebih banyak sikit. Okey, polip juga. Yang ini adalah besar sedikit.
Okey, ini dulu itu memang lama itu masih doktor buat barium enima. Tengok ini, ya. Barium enima ada polip yang besar. Saya buat kolonoskopi, besar sangat ini, ya. Tapi nasib baik pasien ini boleh dipotong dengan kolonoskopi karena dia ada satu batang, ya, macam mushroom. Potong macam ini, memang besar, ya, lebih kurang 3 cm, ya. Tapi pasien ini tak berapa nasib baik, nasib tak kurang baik juga. Kerana itu memang polip yang terlalu besar. Dia tak ada batang macam ini. Dia macam ini tak boleh dipotong melalui kolonoskopi. Ya, pasien ini pasti ada operasi. Tapi ini ada kanker yang awal. Ya. Nah, ini pasien memang nasib baik. Kerana mengapa ini pasien jantung. Dia ada pergi pasang ring. Ya, lepas pasang ring, doktor itu kasih aspirin. Ya, tadi saya kata ada aspirin. Lepas itu, tak aspirin, polip ini berdarah. Dia buang kotoran, buang air besar, ada darah. Saya tengok saya terkejut. Kerana memang banyak ini di usus. Ini lebih kurang 60-70 polip. Saya beritahu dia ada 2 pilihan. 1, boleh operasi terus. 2, saya boleh cuba ambil keluar. Tapi kerana memang banyak, memang besar, ada kemungkinan masa potong boleh pecah usus. Kalau pecah usus, pasti operasi. Dia cakap, doktor tak apa, saya percaya kamu, boleh buat semua. Okey? Saya berdiri sana buat 1 demi 1, potong demi 1. Pertama kali saya ambil keluar, yang besar sekali macam ini, ya. Lebih kurang 20 lebih. First time, tak boleh habis. Total saya buat 3 kali baru habiskan. Ya, dia masih alive, ya, masih ada sekali ini. Semua itu tak ada kanker. Tapi kalau tak buat apa-apa, lama-lama semua satu itu boleh jadi kanker. Okey, ini polip besar juga. Tengok umurnya 38 saja, ya. Itu potong keluar sudah okey. Ini another polip. Okey, sekarang yang nasib kurang baik pasien-pasien, ya. Ini kanker. Kanker kolon. Tengok tak sama, ya. Polip itu ada, tengok bentuk itu tak sama. Semua itu 3 patient itu tak sama. Ada tiap-tiap satu ada cerita. Yang ini saya besarkan mengapa? Kerana ini satu relatif saya. Dia lebih kurang 50-60-an saja. Dia tak umur. Mengapa dia datang sudah lama dia datang. Kadang-kadang saya sendiri tak boleh buang air besar. Tapi lepas itu kecil. Kerana mengapa? Kerana itu semakin besar hampir sesak. Ya, dia tak boleh buang air besar. Lepas itu kotoran di atas itu menjadi cair, dia keluar. Lepas itu dia bercerai. Ya, dia ini lepas diagnosa, dia operasi stadium 3 C, sudah pergi ke lymph node, ya, limpa. So dia buat chemoterapi, ya. Ini kan 2004, ya okey, hampir 2007 dia ada sakit itu leher di belakang, sakit belakang sini. Mengapa? Kanker sudah tumbuh lagi, ya, masuk ke spinal cord, dia paralyzed, tak boleh bergerak, ya. Radium tadi ada selepas 3 tahun kanker itu kembali, ya. Lepas itu dalam 6 bulan dia meninggal, ya. Sebab itu penting sekali buat diagnosa awal. Kalau stadium 1, stadium 2 itu tak ada masalah, operasi ambil keluar sembuh, ya. Nah, ini juga sama. 25 tahun
ada kanker. Ini juga 57 tahun, ya, yang ini orang tua juga. Nah, ini ada cerita. Ini itu turis guide, ya, 55 tahun, memang sehat. Dia tiap-tiap kali dia tengok saya bukan masalah lambung, bukan usus. Dia tengok saya karena ada lemak dalam hati. Sebab itu dia tiap-tiap 3 bulan dia periksa darah tengok saya. Okey, satu kali dia kata, doktor, saya baru balik dari Antartika, you pasti pergi. You know, Antartika banyak baik. Lepas itu dia pergi Nepal. Satu kali lagi dia balik lepas dari China, pergi China, ya. Karena dia kata saya ada mencedek sikit. You know, mungkin itu makanan di negara China itu lemak sikit. Saya tak pernah, jangan main-main. Kami buat endokolonoskopi di sebelah sini, dekat usus buntu macam ini. Saya juga terkejut, ya. Memang besar macam ini. Itu bukan tak tengok macam kanker, ya. Kanker macam ini, ya. Yang besar itu macam ini. Itu macam sikit-sikit saja, tapi bukan macam polip yang biasa kecil-kecil. So saya tak boleh ambil keluar, so pasti operasi. Macam ini, ya, operasi keluar ini. Memang besar. Tapi dia nasib baik. Kenapa? Kerana di stadium 1. Ya, dia sudah sembuh. Itu tahun berapa? Dia sudah lama loh. Tiap-tiap tahun sekarang dia sudah retire dari Penang. Dia tinggal di India. Dia open dia tourist agency di India. 1 tahun kalau kembali dia pasti kalau balik ke Penang tengok saya. Dia masih sembuh, ya, masih okey. Sudah 8 tahun. Okey. Saya ada kawan baik di Amerika Syarikat juga. Okey, thank you. Kalau ada apa-apa soalan. Oke, terima kasih buat Pak Dokter. Saya kasih kesempatan untuk 2 penanya. Ada mungkin yang mau bertanya? Boleh mengajukan tangan. Oke, silakan yang kedua. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Selamat malam. Penyebabnya polip itu apa? Penyakit itu satu tumbuhan, ya, ada banyak tumbuhan macam kanker. Apakah menyebabkan kanker? Ya, itu iritasi kolon itu dia sendiri tumbuh. Iaitu sel yang satu sel yang menjadi ya tumbuhan. Ya, dia tumbuhan dari kecil, dari polip semakin besar menjadi kanker. Ya. Penyebabnya itu apa ya, Pak? Tak tahu, kami tak tahu penyebab apa yang boleh jadi. Tapi dalam diet, kalau kurang makan fiber, banyak lemak itu boleh menjadikan ada polip. Ya. Kalau sudah pernah dioperasi misalnya gitu, apa bisa tumbuh lagi? Untuk polip, Ya. ya bisa. Bukan dari sana, mungkin tumbuh dari tempat lain. Ya, kena sebab itu kalau kolonoskopi 1 kali, pertama kali kami tengok ada polip. Kalau polip yang memang besar, lebih kurang 1 cm atau lebih, kena periksa kerana lain-lain tempat boleh tumbuh polip. Ya, dan polip yang habis keluar itu tak bisa tumbuh lagi. Ya. Terima kasih, dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Saya mau nanya untuk biaya, perkiraan biaya untuk pengobatan kanker lambung ini berapa ya? Susah nak beritahu kerana kanker lambung pertama kali kami kena staging, ya. Kena stage itu ada stadium yang berapa. Yang penting sekali kalau boleh operasi yang best sekali. Ya. Ini saya tak boleh beritahu, kena tengok pasien punya kondisi baru boleh tahu. Ya, kalau operasi atau kemo atau radium itu tak sama. Ya, bayaran itu tak sama. Kalau perkiraannya berapa? Saya tak boleh, kerana itu perbezaan itu memang besar. Kalau operasi atau kemo itu tak sama langsung. Lebih baik boleh kontak Roy,
Ya, kalau ada kondisi yang lebih tetap, ya, hubungi Roy, dia boleh tanya ya. Untuk harganya memang kalau udah kanker di stadium, saya tadi 3 dokter ya, yang sudah memerlukan kemo, ini yang mahal itu di Bapak Ibu sekalian di obat kemoterapi. Obat kemoterapinya ini bisa sampai sekali kemo tuh bisa hampir ratusan juta. Dan itu bukan hanya sekali saja gitu. Ada kemo tahap pertama, kedua, 3 gitu. Dan itu ya kalau udah stadium 3 itu paling sedikit 6 bulan. Sekali sebulan. Dan ada sekali 2 minggu kemo, sekali 2 minggu kemo, kemudian sekali sebulan. Nah itu nggak habisnya ratusan juta. Kalau untuk operasi sih tidak begitu mahal, tapi kemonya. Makanya tadi saya terangkan, saya punya kakak, operasi sih nggak begitu mahal, gitu, pembedahan nggak begitu mahal. Tapi setelah itu, nah itu, makanya dia nyesal sekali untuk kenapa dulu masuk asuransi yang besar ya katanya gitu. Nah gitu. Jadi dengan asuransi yang Malkata ya, saya buka yang 500.000, ya habis untuk operasi saja habis. Untuk kemonya, ya dia harus jual sawah, dia harus jual aset jadinya. Padahal sebenarnya tidak perlu sampai segitu, itu terjadi. Pak, mau tanya Pak, kalau biopsi itu apa? Mau nanya, kalau biopsi kan kita di sini kan mesti orang nggak mau di biopsi. Pokoknya kalau ada kanker, kalau di biopsi katanya bisa tambah penyebaran. Apa itu betul apa enggak? Tak betul. Itu nggak betul. Tak betul. Tak betul. Tak betul. Kanker itu boleh menyebar keluar ya, bukan karena biopsi. Bukan, tak boleh. Dia sendiri, dia sudah lama, dia bukan dari biopsi. Biopsi penting sekali kena tetapkan itu kanker, apa jenis kanker. Ya, penting sekali pasti buat biopsi. Soalnya kita di sini kan di Surabaya atau nggak tahu di Indo ini kan, pokoknya katanya kalau di biopsi itu orang tuh udah lama mesti mati. Nah, jadi kita tanya ini bisa sama dokter kan, kalau sama-sama orang-orang awam-awam nggak mengerti. Jadi banyak sih orang bilang kalau di biopsi jadi ganas. Sebenarnya tidak. Memang kankernya udah ganas. Sudah ganas dulu. Nah, sudah ganas memang. Begitu diambil baru kita tahu oh ini ganas. Datang tidak mati. Oke, kita kasih applause. Thank you so much, dokter. Q&A-nya masih bisa dilanjutkan setelah acara ini. Hari ini kita akan mendapatkan informasi bagaimana solusinya dengan kondisi tadi. Tadi kan ditanyakan juga tentang biayanya. Nah, hari ini ada seorang yang berkomentar akan menceritakan hal itu. Saya akan bacakan profil beliau ya. Beliau seorang yang masih muda, pemilik kantor dari Harvest Agency. Oke, hari ini kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Nama beliau adalah Bapak Kando, sarjana teknik, registered financial planner. Beliau berlatar belakang sebagai sarjana teknik mesin ITS. Kemudian beliau bergabung sejak tahun 2006 sampai 2011 beliau mendirikan kantor yang ada di Surabaya. 2013 beliau mendirikan kantor yang ada di Mojokerto. 2014 mendirikan kantor yang ada di Sidoarjo, dan sekarang adalah senior agency director atau eksekutif agency director. Beberapa penghargaan telah diterima. Oleh karena itu kita panggil bersama-sama Bapak Kanho. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Selamat malam. Oke, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kami. Ya, saya sedikit mengulang aja apa yang tadi disampaikan Pak Roy dan dokter ya, sangat luar biasa sekali. Karena Pak Roy, kantor kita khususnya di kantor Harvest Agency itu melakukan perjanjian eksklusif dengan Universe Pinang. Artinya kalau nasabah Prudential khususnya dari kantor Harvest Agency berobat di Rumah Sakit Universe Pinang
digratiskan meal. Jadi tidak seluruh probation, hanya harvest agency ya. Nah, bagi Bapak Ibu kalau menjadi nasabah probation melalui harvest agency, berobat di Pineng sekali lagi mealsnya digratiskan seperti itu ya. Oke. Dan enak sekali kalau berobat ke Pineng Bapak Ibu ya, Anda nggak perlu kesulitan bahasa, ya kan? Bahasanya mirip-mirip, betul Bapak Ibu ya. Nah, bahasa Melayu. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan khawatir, Pak, saya kayaknya masih belum, juga agak sulit untuk mendengar bahasa Melayu. Saya ada tips buat Anda. Kalau misalkan suatu saat mau berangkat berobat ke sana atau mau check up kemana, kalau Anda khawatir dengan bahasa, saya kasih tips yaitu Anda coba aja seminggu sebelum berangkat Anda beli VCD-nya Upin Ipin. Nah, ya, Anda tonton aja seminggu pasti lancar. Ya, pasti akan punya kendala bahasa. Seperti itu ya. Baik, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat dokter dan Pak Amel ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau sharing bagaimana sih tentang korelasi antara prudential dengan clinicals dan apa yang menjadi concern kita, terutama kita masing-masing tentunya punya keluarga, betul Bapak Ibu ya. Dan saya kasih satu tema dimulai dengan satu kalimat yaitu I love my family. Saya yakin Bapak Ibu pasti sayang sama keluarganya, cinta sama keluarganya, setuju nggak? Setuju ya. Cinta sama keluarganya betul ya. Yang bahaya cinta sama keluarga orang lain, itu bahaya. Itu nggak boleh Bapak Ibu, oke? Nah, Bapak Ibu kalau kita ngomong saya sayang, saya cinta sama keluarga saya, pasti ada wujudnya, ada buktinya, ya. Dan bukti ini dalam bentuk namanya tanggung jawab. Dan sebagai tulang punggung keluarga, tentunya mengambil tanggung jawab itu dalam wujudnya kita bekerja. Dari bekerja ini kita dengan satu harapan kita bisa membiayai kebutuhan keluarga kita, betul? Dan selebihnya dari hasil kerja ini kalau ada lebih, kita mulai berpikir untuk menabung, kita berpikir untuk berinvestasi. Akhirnya muncul namanya aset. Kurang lebih seperti ini, betul nggak Bapak Ibu kira-kira? Siklusnya secara umum, betul ya? Kita kerja, kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, selebihnya kita investasikan, kita tabung, maka kita punya namanya aset, ya. Nah, tentunya aset ini wujudnya macam-macam Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini Anda sudah bekerja keras, Anda punya aset dalam bentuk mungkin logam mulia, Anda punya aset dalam bentuk deposito, Anda punya saham, Anda punya properti, Anda mungkin aset Anda dalam bentuk bisnis, ya, dan sebagainya. Setiap orang punya preferensi aset yang sendiri-sendiri gitu ya. Nah, dan tentunya aset-aset yang Anda kumpulkan Bapak Ibu, itu pasti Anda punya satu tujuan, punya satu maksud. Misalkan aset ini Anda kumpulkan dengan kerja keras ya, dengan satu maksud, mungkin besok-besok aset ini mau Anda kembangkan lagi untuk mewujudkan bisnis baru. Atau mungkin aset-aset ini Anda kumpulkan dengan harapan suatu saat Anda ingin pensiun enak gitu, betul Bapak Ibu? Ya, Anda juga kerja keras, Anda mengumpulkan aset dengan harapan suatu saat aset itu bisa untuk digunakan membiayai pendidikan putra putri Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu udah punya planning, wah anak saya mau sekolahkan di universitas tertentu, di luar negeri, ya kan, di Eropa, di Amerika, di Singapura, dimanapun. Anda udah memikirkan itu. Atau mungkin aset-aset itu Anda kumpulkan suatu saat, saya yakin, seyakin-yakinnya aset itu pasti suatu saat Anda mikirkan besok-besok juga untuk anak-anak alias diwariskan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, nggak mungkin untuk anak orang lain, betul kan? Pasti untuk anak kita sendiri, ya kan? Dan kita kumpulkan aset itu Bapak Ibu bukan dalam waktu seminggu. Kita kumpulkan aset itu tentunya tidak dalam waktu sebulan, tapi ini adalah hasil kerja keras Bapak Ibu bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun Bapak Ibu, ya kan? Nah, Anda udah banting tulang, banting segalanya pokoknya Bapak Ibu ya, untuk mengumpulkan aset ini. Nah, pertanyaannya sederhana sekali. Pertanyaan saya cuma sederhana. Apakah Bapak Ibu rela aset yang Bapak kumpulkan bertahun-tahun itu hilang dalam waktu sekejap? Itu pertanyaan saya. Anda nggak jawab pun, saya sudah bisa nebak jawaban Anda apa. Pasti jawabannya apa? Tidak rela. Gak ada orang rela aset itu hilang sekejap. Dan kalau sampai aset ini misalkan hilang dalam sekejap Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan rencana masa depan kita? Tadi kan kita udah bahas Bapak Ibu, udah saya tunjukkan bahwa aset-aset yang kita kumpulkan itu punya satu tujuan.
ya kan? Pensiun, pendidikan, untuk menciptakan bisnis dan sebagainya. Nah kalau ini hilang semua, berarti rencana masa depan keluarga kita bakal terganggu. Setuju nggak? Halo, setuju? Nah pertanyaannya sekarang begini, Pak, apa sih yang bisa membuat aset ini hilang dalam sekejap? Ada beberapa penyebab, ya. Salah satunya misalkan mungkin kita mengalami kegagalan dalam bisnis. Itu bisa jadi, ya kan? Bisnis salah ambil keputusan, akhirnya ada aset-aset yang harus hilang. Nah, namun ada faktor lain. Kita tidak bahas tentang bisnis kali ini. Ada faktor lain yang bisa menyebabkan aset seseorang ini hilang dalam sekejap. Yaitu apa? Ini benar. Critical illness atau sakit kritis. Apa sih sakit kritis? Ya, mungkin buat Bapak Ibu beberapa yang mungkin nggak pernah atau jarang mendengar istilah sakit kritis. Apa sih sakit kritis itu? Yang jelas sakit kritis nggak mungkin sakit paru, Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin cuma sekedar sakit flu, nggak mungkin, Bapak. Ya, tapi kalau saya tunjukkan contoh-contohnya, saya Anda paham apa yang dimaksud dengan sakit kritis. Ya, stroke, jantung, gagal ginjal, cancer. Nah, ini penyakit-penyakitnya orang kaya, ya. Nah, kalau saya sebut jenis-jenis penyakit ini, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kira-kira apa? Gawat, belum? Kemudian apa lagi? Biaya, setuju ya? Nah, kita lihat fakta-fakta apa aja seputar tentang sakit kritis. Ya, kita akan lihat fakta-faktanya apa aja. Yang pertama, ada satu survei dari lembaga organisasi kesehatan dunia WHO. Ya, WHO ngomong bahwa di Indonesia rata-rata penduduk Indonesia ketika meninggal 92% penyebabnya adalah sakit kritis. Yang ngomong bukan saya, ya, yang ngomong WHO. Sisanya ya karena alami. Ya, alami itu misalnya karena kecelakaan atau faktor yang lain. Yang pasti bukan sakit kritis. Tapi sebagian besar mengalami sakit kritis dulu. Itu survei dari WHO. Oke? Nah, artinya bahwa kalau dari 10 orang, 9 diantaranya pasti akan mengalami sakit kritis. Kemudian apa lagi? Menurut WHO, 17,5 juta atau 30% dari 50 juta kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung, ya, dan pembuluh darah. Bahkan angka kematian akibat penyakit jantung lebih tinggi terjadi pada wanita. Saya nggak tahu kenapa ini, ya. Apakah ada hubungan dengan bapak-bapak gitu ya? Oke ya. Nah, tapi yang jelas ini kata WHO 17,5 juta alias 30%, ya. Kemudian apa lagi? Kita lihat 1 dari 5 kematian di Indonesia disebabkan oleh stroke, Bapak. Stroke. Nah, bedanya apa? Stroke. Ternyata stroke sama jantung ini sama-sama penyumbatan pembuluh darah, cuma bedanya kalau jantung pembuluh darahnya jantung, stroke di otak gitu, ya. Kemudian apa lagi? Perokok 23 kali lebih berisiko terkena kanker paru-paru. 70% kasus kanker ditemukan pada tingkat akhir, artinya udah stadium lanjut baru ketahuan begitu Bapak Ibu ya, biasanya karena di awal-awal nggak tahu. Dan terjadi lonjakan penderita kanker sampai 7 kali lipat pada tahun 2030. Bisa karena pola gaya hidup, makanan, ya, atau apapun penyebabnya. Kemudian apa lagi? Penderita kanker 65% terjadi pada usia produktif, yaitu 25 sampai 54 tahun. Ya, nah ini probabilitas atau statistik mengenai berapa banyak sih orang yang menderita sakit kritis. Ya, ini hasil dari taping semua dari berita-berita yang ada. Nah, kemudian bagaimana dengan biaya-biayanya? Oke. Jadi ada yang tanya masalah biaya kan? Nah, biaya penyakit sakit kritis ini sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Ya, sangat tinggi sekali. Kita lihat. Biaya pengobatan kanker itu mencapai 100 juta per bulan. Masuk akal ya? Dokter, mana Pak Roy? Oh, keluar Pak. 100 juta per bulan, ya. Biaya cuci darah mencapai 52,8 juta per bulan. Oke.
Saya punya seorang teman saya ini tinggalnya di Bandung Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu dia divonis kena kanker paru-paru.